Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita buat Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berikan hatimu, berikan hidupmu buat Tuhan. Rindukan Tuhan melawatmu. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Amin. Mari angkat pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Kau berikan Yesus penebus. Terima kasih Bapa. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus penebus, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia, angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan Yesus yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembahkan Yesus yang layak untukku. Kami menyembah-Mu, ku sembah ke Yesus. Haleluya. Rabasyakaralamalamu. Yesus Tuhan untukku sembah, ku sembahkan. Yesus yang layak untukku. Yesus Engkau yang layak. Yesus yang layak Untukku sembah. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Kau berkati ini. Hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Hanya Yesus yang layak terima pujian dan penghormatan kami. Kami menghormati Engkau, kami mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami bersama-sama rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan.
Urapi hambamu Bapa, pakai bibir mulut lidah hambamu untuk dapat menyampaikan isi hatimu. Bahkan jemaatmu dimanapun berada yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kuduskan setiap kami sehingga kami layak untuk menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman hari ini, kami sehati, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa di tempat ini, darah-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pagari bentengi kami dengan bala tentara-Mu, dengan malaikat-Mu, sehingga kami aman dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Mari bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Saudara dan kita akan membacanya tentang perlengkapan rohani. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuat berarti kokoh. Kuat berarti tidak mudah untuk digoyahkan. Kuat berarti kita berdiri teguh. Apapun yang terjadi, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh, itu adalah orang kuat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat pada saat situasi yang sekarang. Kalau jemaat Tuhan saudara tidak kuat dengan pergumulan persoalan yang ada, ya saudara kita pun bisa jatuh. Nah kita akan renungkan lebih dalam firman Tuhan hari ini. Saudara, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Kita renungkan beberapa hal. Yang pertama adalah karena memang ini adalah masa yang sukar. Ini adalah masa-masa yang sukar.
Kita sudah membaca, saudara bisa membuka kembali dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di situ dinyatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah firman Tuhan yang menyatakan. Jadi saudara, apa yang sedang terjadi pada saat ini merupakan penggenapan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, yang sudah difirmankan. Kita tahu bahwa ini merupakan penghujung, ya, penghujung di mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Kita ada dalam penghujung akhir zaman dan ini memang sudah dinubuatkan. Orang yang sungguh-sungguh akan semakin sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh dia akan semakin tidak sungguh-sungguh. Akan kelihatan pemisahannya antara kambing dan domba. Di akhir zaman akan sangat jelas hal ini. Kesukaran di mana-mana terjadi. Orang mengalami kesulitan demi kesulitan. Baik secara ekonomi, bahkan mengalami kesehatan yang terganggu dengan penyakit yang ada. Orang semakin mencintai dirinya sendiri. Orang semakin egois. Mereka hanya memikirkan bagaimana supaya saya hidup, saya sendiri selamat, saya sendiri senang. Dan begitu banyak orang yang akan menjadi hamba uang. Semuanya sudah difirmankan. Ini merupakan penggenapan demi penggenapan yang sedang digenapi dalam firman Tuhan. Kemudian buat gereja Tuhan, saudara, pasti ini merupakan satu ujian iman bagi kita. Bagi orang percaya dengan situasi yang ada, dengan kesulitan yang ada, sebenarnya sedang ada satu ujian iman bagi kita. Apakah dengan kesulitan kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah dengan situasi yang ada kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah mampu menolong kita, Allah mampu membela kita, Allah mampu menyembuhkan kita. Bahkan Allah mampu melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Situasi yang sulit dan sukar seringkali membuat orang imannya semakin goyah. Dia tidak teguh memegang janji-janji Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jangan sampai kita sudah pelayanan sedemikian rupa, pada saat Tuhan datang kita tidak terangkat. Karena dengan keadaan, dengan kesulitan yang ada, iman kita menjadi goyah. Kita tidak siap. Seperti wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Semua menantikan mempelai. Tapi ada yang bodoh yang tidak mempersiapkan diri. Yang bijaksana dia menyiapkan minyak. Sehingga saat mempelai datang, dia siap untuk menyambutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan datang, adakah iman di bumi ini? Pada saat Tuhan datang, masihkah iman saudara teguh di dalam Tuhan? Atau karena kesukaran dan kesulitan, saudara semakin cinta uang, sehingga iman saudara menjadi goyah. Kita menjadi orang yang egois, menjadi orang yang sombong. Kita merasa kita tidak membutuhkan orang lain. Ini keadaan, ini situasi yang akan terjadi di manusia di akhir zaman. Dan ini sedang terjadi. Ini sedang digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa yang harus
gereja Tuhan lakukan supaya kita tetap kuat menghadapi hal-hal yang ada di depan kita seperti ini. Pastilah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita harus tetap beribadah, saudara. Saudara harus tetap beribadah. Mau di rumah atau dimanapun, saudara bisa mengikuti ibadah. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Baik itu ibadah secara pribadi, secara keluarga, mungkin secara berjemaat. Mungkin saudara tidak bisa berkumpul, tapi saudara bisa mengikutinya bersama-sama dari rumah kita. Jangan jauhi pertemuan ibadah. Karena dengan ibadah, iman kita akan dikuatkan. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Jangan saudara dengar firman, telinga sebelah kiri, sebelah kanan, langsung lupa. Sehingga tidak menjadi firman rema dalam hidup kita. Tidak mengubah kehidupan kita. Kita harus, kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, saudara harus rajin untuk beribadah. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Rajin menjaga hubungan dengan Tuhan. Harus tetap ada doa secara pribadi. Saudara harus memiliki satu kerinduan setiap saat untuk membaca firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian bagian yang berikut, untuk saudara harus tetap kuat. Saudara harus tetap menjaga hati. Amin. Harus tetap menjaga hati. Seringkali karena kesulitan membuat kita menjadi sensitif. Seringkali karena persoalan, karena situasi membuat kita menjadi sensitif. Karena dari hati terpancar kehidupan. Saudara walaupun berkata aku ibadah, aku baca firman, tapi kalau hatimu tidak terjaga, engkau tidak bisa menghampiri Tuhan. Engkau harus terus menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatimu akan memancar seperti apa hidupmu. Jangan karena kesulitan, karena persoalan, karena masalah hatimu tercemar. Kalau engkau menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya yang kuat, harus yang pertama saudara harus rajin bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus beribadah. Yang kedua harus tetap menjaga hati. Bagaimana dengan menjaga hati kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Setiap saat dekatkan diri dengan Tuhan, baca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi kacamata bagi kita. Firman Tuhan itu akan menjadi rema bagi kita. Firman Tuhan akan mengingatkan kita. Firman Tuhan akan menegur kita dan menjadi filter dalam kehidupan kita. Kalau engkau hidup di dalam firman Tuhan, saya percaya engkau tidak akan mudah tersinggung. Kalau engkau hidup dengan firman Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala sesuatu. Engkau akan bisa tetap tersenyum. Amin. Pada saat pagi hari saudara bangun, tersenyumlah. Sambutlah pagi itu dengan sukacita. Karena dengan tersenyum tubuhmu akan menjadi sehat. Amin. Hadapi hari-harimu dengan tersenyum. Kemudian hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Hiduplah di dalam pujian penyembahan. Sembah Tuhan, senangkan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah bertata di atas setiap pujian. Berkali-kali saya sampaikan, hadirkan hadirat Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kau mengagungkan Tuhan dalam hidupmu, Allah akan hadir, dia menjamah hidupmu. Dan saya percaya, jika engkau hidup dalam hadirat Tuhan, kemanapun kau berjalan, engkau akan rasakan sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Ku sembah Kau, menyembah Tuhan dengan wajah yang tersenyum memandang Dia. Amin.
menyembah Tuhan. Saudara, pandang dia, dia Allah yang kudus. Senangkan dia. Biarlah dari mulutmu yang keluar adalah pujian, penyembahan bagi Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan setiap hari. Bacalah firman. Biarlah firman menjadi makanan rohani yang akan terus memberikan kekuatan bagi kita. Supaya engkau bisa terus menghampiri Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Kekudusan bukan hanya berbicara tentang apa yang kita berbuat, tapi berbicara dengan apa yang kita ngomongkan, apa yang kita lihat, apa yang ada di dalam hati kita. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun layak untuk menghampiri Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau engkau melakukan hal ini setiap saat dalam hidupmu, saya percaya engkau akan menjadi orang-orang yang kuat. Situasi yang begitu sukar, tapi engkau tidak akan tergoyahkan. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta Allah. Jadi dalam saudara menghadapi pergumulan dan persoalan dan masalah, kita menghadapinya bukan dengan kekuatan keperkasaan kita, firman Tuhan, tapi firman Tuhan berkata hadapi bersama dengan Tuhan, karena rohnya Tuhan yang ada dalam hidup kita, dia bertahta dalam hidup kita. Biarkan dia yang bergerak, biarkan dia yang bekerja, biarkan dia terus melakukan apa yang dia mau dalam hidup kita. Jangan saudara sombong. Kekuatanmu saat ini tidak ada apa-apanya. Pada saat engkau sakit sedikit, saudara sudah bingung. Firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan kekuatanku, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Rohnya Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi segala tantangan, pergumulan dan persoalan. Jika roh Tuhan hidup dalam hidup kita, roh kita akan hidup. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu harus menyala-nyala karena roh Tuhan yang dalam diri kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Pada saat rohmu terus nyambung dengan rohnya Tuhan, bersatu dengan rohnya Tuhan, saudara menghadapi segala sesuatu, saudara kita akan mendapatkan sesuatu inspirasi atau pesan dari Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kita akan tahu apa sih maunya Tuhan. Ada maksud apa sih Tuhan dalam persoalan ini? Apa sih rencana Tuhan? Apa maksud dan maunya Tuhan? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kehidupan yang menghidupkan kita. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan dia pasti akan menggenapi. Dia adalah kebenaran itu. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah di dalam janji Tuhan. Hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau engkau hidup seperti apa yang Tuhan mau, saudara, saya percaya hidup ini akan indah. Kita menjalaninya dengan indah. Kita ketemu dengan siapapun rasa indah, kita bisa tersenyum. Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa iblis tidak tinggal diam. Dari sejak Adam dan Hawa, iblis sudah seringkali memanipulasi sesuatu. Saudara, buka dalam Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah memang begitu? Tidak, saudara. Kita tahu ada buah yang bisa dimakan. Tapi ular dengan kecerdikannya, dia memanipulasi firman Tuhan. Dia memakai kata Tuhan. Tentu Allah berfirman. Berarti dia pakai firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman ini akan begitu banyak hal yang berbicara, semua berbicara tentang firman. Dengan segala kecerdikannya. Sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam firman. Ular itu cerdik, iblis itu cerdik, saudara. Buka ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi dia memanipulasi, dia memutar balik setiap firman untuk menjatuhkan manusia. Dia manipulasi firman itu. Kita harus hidup di dalam firman. Harus hidup di dalam Tuhan, dalam rohnya Tuhan. Biarlah rohnya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa dimanipulasi oleh iblis yang akan menjatuhkan kehidupan kita. Amin. Bagian yang berikut. Tadi di zaman akhir akan mengalami hal-hal yang sangat sukar. Karena masa ini sukar. Kemudian yang bagian berikut, saudara, firman Tuhan berkata akan ada banyak goncangan. Akan ada banyak goncangan. Nanti kita baru akan masuk tentang perlengkapan yang dari Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 tadi di dalam bacaan kita Efesus, bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat. Amin. Cuma semua berkata saya harus kuat. Bangkitkan iman. Apapun yang terjadi berkata saya harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Bagian yang berikut, saudara, akan ada banyak goncangan. Buka Ibrani pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-26. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Jadi jangan heran kalau terjadi gempa bumi di mana-mana, ada begitu banyak hal terjadi. Gunung meletus, gempa bumi di mana-mana, tsunami. Ini yang sedang terjadi. Tuhan berkata bahwa
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi dia berkata bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi melainkan langit juga. Jadi saudara gak usah heran kalau ada goncangan demi goncangan terjadi. Ayat berikut. Ungkapan satu kali lagi, Bapak Ibu perhatiin. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupmu tidak akan bisa digoncangkan. Yang tidak bisa digoncangkan adalah kerajaan Allah. Semuanya bisa digoncangkan. Jangan sampai imanmu ikut digoncangkan dengan keadaan situasi yang terjadi. Jangan sampai imanmu ikut goncang. Tapi inilah yang akan terjadi. Firman Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Ungkapan satu kali lagi. Berarti ada satu penegasan dari Tuhan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, imanmu terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Kuasa Tuhan yang dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa digoncangkan. Engkau akan tetap berdiri teguh. Engkau akan tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Dengan apapun yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Goncangan dalam segala hal. Gempa bumi, tsunami, banyak hal terjadi. Gempa bumi di mana-mana sedang terjadi. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak bisa digoncangkan. Karena gereja Tuhan, di mana Tuhan ada di tempat itu, siapa yang bisa menggoncangkan Tuhan? Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Siapa manusia yang bilang gini, mana tsunami? Ada yang berani begitu? Ombak kecil saja semua takut. Apalagi tsunami. Jadi kalau sudah ada gempa, semua akan bilang ini akan terjadi tsunami apa tidak ini. Semua manusia dikatakan mereka akan bingung, akan ketakutan. Tsunami, corona sedang terjadi. Ya, gelombang terus ketakutan, manusia ketakutan. Semua bingung bagaimana. Bukan saja di bangsa kita, tapi seluruh dunia menghadapi inilah gelombang, ya saudara, yang membuat manusia takut. Belum kalau terjadi gelombang laut lagi, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan begitu banyak tanda-tanda yang akan terjadi. Gereja Tuhan, saudara, supaya kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya, firman Tuhan kembali di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi. Dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya saudara bisa tetap berdiri, kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus mengenakannya dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa perlengkapan ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Ada begitu banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak sadar akan hal ini. Bahwa Tuhan memberikan kelengkapan dalam hidup kita untuk kita mengiring dan melayani Tuhan. Supaya gereja Tuhan bisa keluar sebagai pemenang. Ayat yang ke-13 dari Efesus pasal yang ke-6. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jangan sampai kita melayani Tuhan, habis itu kita loyo. Habis itu kita undur sendiri dari Tuhan. Kita habis ada begitu banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Karena tantangan persoalan dia langsung loyo. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa tetap berdiri. Apapun yang sudah kita hadapi, kita lakukan, kita harus kembali lagi. Saudara, perlengkapan senjata Allah harus terus kita kenakan supaya kita bisa tetap berdiri tegap. Amin. Tetap berdiri tegap. Berdiri tegap artinya kita harus selalu siap sedia di dalam peperangan rohani. Saudara pikir dengan corona ini bukan peperangan rohani. Peperangan rohani, saudara. Karena yang diserang adalah pikiran kita menjadi takut. Ada begitu banyak orang yang meninggal bukan karena coronanya tetapi karena ketakutan. Karena tertekan. Karena langsung shock, saudara. Jantungan. Penyakit yang lain langsung timbul. Stres. Itu pun merupakan hal yang harus kita perangi. Setan tidak tinggal diam. Iblis adalah licik. Dia berusaha bagaimana supaya manusia dia jauh dengan Tuhan. Berdiri tegap, siap sedia dalam peperangan rohani. Bagian yang berikut adalah berikat pinggangkan kebenaran. Pakai ikat pinggang kebenaran. Kebenaran kita adalah Kristus itu sendiri. Dari ayat kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kemudian apa? Berbaju cirah keadilan. Jadi semua kita pakai, saudara. Ikat pinggang kebenaran, baju cirah keadilan. Keadilan dari Tuhan. Untuk kita bisa menghadapi dakwaan iblis. Pada saat iblis coba mendakwa kita, ya kamu kan begini, kamu kan begini, kamu kan begini. Kita bisa melawannya. Kemudian berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kaki kita memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, dimanapun dalam situasi apapun kau harus tetap melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk kita bilang saya lagi gak siap melayani. Kalau saudara minta sesuatu dari Tuhan seperti maksa, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya Tuhan. Tuhan mau untuk kita tetap siap sedia melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, layanilah Tuhan dalam keadaan baik atau tidak baik. Bukan nunggu saudara baik baru melayani. Tapi dalam keadaan apapun, kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan. Amin. Berkasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Harus terus siap memberitakan Injil Tuhan. Harus melayani Tuhan. Kemudian memakai perisai iman. Ya, pakai perisai iman. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saudara, engkau harus tetap pegang
Engkau harus tetap pegang teguh perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan menuntut iman saudara. Saudara bisa memerangi kuasa kegelapan, kuasa setan iblis. Saudara mungkin ditenung, disantet, di apapun. Kalau saudara punya iman, saya percaya itu bisa dikalahkan dalam nama Yesus. Amin. Berdiri dengan iman kita. Perisai iman yang teguh. Orang-orang yang berdiri dengan iman yang teguh, saya percaya dia bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kok gak yakin sih? Tuhan hanya butuh iman, sudah. Hanya orang-orang yang beriman yang akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh beriman, makanya mujizat begitu sulit terjadi. Karena yang Tuhan cari adalah iman. Kemudian pakai ketopong keselamatan. Ya, pakai ketopong keselamatan, ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan, kemudian pedang roh. Ya, jadi ketopong keselamatan, ya, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu harus dipegang teguh. Kemudian pegang dengan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup, yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan, yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yaitu lewat firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, perkatakan firman setiap saat dalam hidupmu. Engkau berkata, yang tidak ada bisa menjadi ada, yang sakit bisa menjadi sembuh, yang sulit bisa ada pertolongan. Ada mujizat Tuhan. Jalan-jalan yang tertutup bisa terbuka. Perkatakan firman Tuhan. Engkau yang sedang sakit, engkau harus berkata, aku kuat karena Tuhan. Maka kekuatan dari Tuhan akan kau terima. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah akan berfungsi dengan sempurna dalam hidup kita kalau saudara memiliki doa yang benar di hadapan Tuhan. Karena perlengkapan itu saudara bisa kita kenakan, bisa bekerja dengan aktif pada saat kita hidup di dalam doa, kita hidup di dalam kebenaran, dan kita hidup di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Saya percaya kalau saudara dan saya melakukan hal ini, kita akan tetap kuat. Sekalipun ada badai, ada persoalan, ada tantangan, tapi kita akan terus berdiri teguh. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa yang Tuhan percayakan, kita kenakan. Sehingga kita mampu menghadapi semuanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkan hatimu buat Tuhan. Engkau harus tetap menjadi kuat, sehingga kau akan keluar sebagai pemenang. Mari kita angkat pujian. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kekuatan di hidupku, katakan dengan iman. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Bersama
Nyatakan sekali lagi kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, haleluya. Katakan dengan iman bahwa kekuatanmu hanya di dalam Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku. Engkau setia Tuhan, Engkau setia menopang hidupku. Berseru harap pada mari angkat tanganmu, katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Senangkan Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dia sanggup melakukan mujizat. Haleluya, berikan hidupmu buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah. tak akan goyah, selamanya. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Biar tangan Tuhan Yesus sendiri turun menjamahmu. Engkau yang sedang sakit, kiranya oleh luka bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh kelemahan tubuhmu Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang punya pergumulan berat, angkat itu di hadirat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Setialah terus cari Tuhan, kejar Tuhan. Persoalan masa sukar boleh ada, goncangan boleh ada, tapi tidak boleh menggoncangkan imanmu. Engkau harus tetap teguh di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu, biar Tuhan menolongmu. Saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Genapi firman-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa, jika ada jemaat Tuhan yang sakit, mereka menaruh tangannya di tempat yang sakit. Kami minta tangan Tuhan Yesus sendiri menjamahnya, mengangkat dan mencabutnya segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh kesulitan, kesukaran apapun, saat engkau menyerahkan hidup dalam Tuhan, tangan Tuhan menolongmu. Dalam nama Yesus, berkarya Tuhan, kuatkan umat, jamah dia, jaga lindungi pagar, jauhkan kami dari setiap kuman virus corona atau apapun, bakteri, semua Tuhan, semua singkirkan. Bahkan kami lumpuhkan virus-virus corona dalam nama Yesus. Kekuatannya dilumpuhkan dalam nama Yesus. Gereja Tuhan akan tetap berdiri teguh. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan akan ada perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hatimu. Persiapkan roti dan anggur.
Glory bagimu Tuhan. Yesus, Amin. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnalah hidup kami. Angkat roti dan anggur di hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Saat ini kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat perjamuan kudus. Terima kasih buat roti dan anggur yang sudah kami terima hari ini. Semua dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami mohon berkat-Mu turun atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya kami telah terima dari tangan Tuhan sendiri tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat roti tinggi di hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara percaya di tangan-Mu ada tubuh Kristus. Mari terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan tinggi di hadirat Tuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya di tangan-Mu ada darah Kristus? Mari terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ambil alih hidup kami. Ambil alih gereja-Mu Tuhan. Ambil alih umat-Mu dimanapun berada. Supaya saat Engkau datang yang kedua kali, tidak satu pun umat-Mu yang tertinggal Tuhan. Tapi Kau dapatkan kami Tuhan, umat-Mu yang setia dan tetap berdiri teguh di dalam firman-Mu. Iman kami tetap kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat lawatan-Mu, buat janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, Allah dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Biarkan kami terus ada di dalam kasih kemurahan dan kuasa-Mu yang dahsyat, yang terus bekerja atas gereja-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Sebelum kami berpisah, saat ini kami mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan tangan bagi kami dan Tuhan memberkati kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan-Mu, pandang Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama yang sudah diberkati katakan